Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Langsung saja insyaallah malam hari ini kita akan praktek tentang sholat jamaah. Bagaimana cara mengatur shaf laki-laki, perempuan, anak kecil fadilah berjamaah. Pertama-tama fadilah berjamaah. Fadilah berjamaah adalah sangat mulia. Diriwayatkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Shalatul jama'ati tafdulu shalatal fadhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah itu lebih afdal dari sholat sendirian, pahalanya lebih afdal 27 derajat. Jadi ibarat kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau sholat berjamaah ditambah 0,27. 1 juta nolnya berapa? 6. 1 miliar nolnya 9. 1 triliun nolnya 11. Nah ini pahalanya nolnya 27. Bisa dibayangkan berapa itu? Itu 1 sholat. Bagaimana kalau banyak sholat kita sholat berjamaah? Pahalanya sangat luar biasa, menuhin rekening akhirat kita. Kemudian termasuk tanda kemunafikan adalah orang yang malas sholat berjamaah. Kalau ada orang malas sholat berjamaah, itu tanda-tanda ada kemunafikan dalam hatinya. A'udzubillah min dzalik. Pahala sholat berjamaah diantaranya adalah sholatnya pasti diterima. Orang tuh kalau sholat sendiri, Allah lihat khusyuk enggak, sah atau enggak sholatnya, dilihat satu persatu sama Allah, diteliti. Tapi kalau orang sholat berjamaah, maka Allah melihat imam, oh imam tidak khusyuk. Shaf pertama dilihat, ada yang khusyuk enggak? Oh tidak ada yang khusyuk. Shaf kedua dilihat, oh tidak ada yang khusyuk. Shaf ketiga ada yang khusyuk. Berkat ada yang khusyuk 1, karena mereka berjamaah semuanya qabul sholatnya. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri belum tentu qabul. Kalau sholat berjamaah pasti qabul. Kemudian termasuk fadilah daripada sholat berjamaah adalah mendapat jaminan pembebasan daripada api neraka. Allahumma. Jamaah yang paling afdal adalah sholat jamaah Jumat. Yang kedua sholat jamaah subuh, karena paling repot sholat berjamaah subuh. Yang ketiga sholat berjamaah isya. Yang keempat jamaah asar. Kelima jamaah zuhur. Keenam jamaah maghrib. Itu urutan keafdolan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah, pendapat yang paling kuat, mu'tamad, hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seandainya satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah di tempat yang di situ syiar, masjid, musola, lapangan, nggak sholat di situ, sholat di rumah masing-masing, maka berdosa satu kampung. Dosa. Kenapa? Hukumnya fardu kifayah. Sama kayak mandikan mayit. Satu kampung nggak ada yang mandikan mayit, maka satu kampung berdosa. Kemudian sholat berjamaah, hukum yang kedua adalah sunnah. Kapan sunnah? Ketika sholat tadi itu adalah sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Contoh taraweh sunnah berjamaah, sholat id sunnah berjamaah, sholat minta hujan istisqa sunnah berjamaah. Ada lagi sholat berjamaah hukumnya mubah. Kapan? Ketika sholat sunnah itu tidak dianjurkan berjamaah. Contoh sholat duha berjamaah, nggak afdol. Bukan dilarang, boleh, tapi nggak dilarang. Kalau sholat duha berjamaah tidak dilarang, tapi mubah.
sholat qobliyah ba'diyah berjamaah gak apa-apa, tapi tidak dianjurkan, mubah hukumnya. Hukum yang kelima, khilaful aula, tidak sampai makruh tapi kurang dianjurkan. Kalau imamnya qadha, makmumnya nggak qadha misal, atau kebalikannya, itu khilaful aula, di bawah derajat makruh. Sholat jamaah bisa makruh kapan? Kalau imamnya fasik, imamnya ahli bid'ah, itu bisa makruh hukumnya, atau beda mazhab. Kemudian keafdolan sholat berjamaah. Sekarang membahas keafdolan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang lebih banyak jamaahnya itu lebih afdol daripada yang sedikit. Jadi ente cari masjid yang lebih rame itu lebih afdol daripada yang dikit, kecuali kalau masjid kampung kamu tinggal sepi, maka afdol di masjid kampung kamu daripada kamu jauh-jauh ke tempat yang rame tapi masjid kampung kamu sepi. Lebih baik memakmurkan masjid kampung kamu. Atau imam masjid kampung kamu adalah orang fasik atau ahli bid'ah, cari masjid yang lain, makruh jadinya. Atau beda madhab, atau imamnya cepet banget imamnya, ekspres ya, imamnya apa? Ekspres, wah itu makruh, cari imam yang lain ya, cari imam yang lain. Sekarang cara sholat berjamaah ngatur soft. Ana minta 2 anak ke sini. Vin. Tak. Ngatur soft. Jadi kalau satu orang caranya begini. Ini ya, ini misal makmum, saya imam. Caranya ini ronose. Nah. Ini begini. Ini misalnya sana kiblat. Kiblatnya mana sih? Sana. Oh sini. Begini ya. Jari makmum di belakang tumit imam, afdolnya begitu. Nah gini, jangan terlalu jauh, tidak dianjurkan lebih dari 1,5 meter kejauhan ya, makmum lah kono misalnya. Jadi afdolnya jarinya persis di belakang tumit imam begini. Ini kalau berdua. Kalau berdua tapi bukan laki-laki, perempuan, anggapan ki wedok di belakang, ente belakang, amit ya, tulung amit mundur. Nah begini, ini kalau perempuan sama istri misalnya, ini misal istri saya misal, nah ini di belakang begini, depan belakang, bukan istrinya di sini, bukan, salah, tapi di belakang begini, kelihatan ya. Nah kalau berdua wes lagi ngadeg, ini misalnya sudah sholat semana nih, ini namanya Arfian, sebelah kiri kiri. Nah, ini sudah sholat semana misalnya. Kowe sholat piye carane sholatmu? Nah, ngono. Ini datang, ini baru datang, kokono teko. Datang, terus dia maju, caranya dia ke sini. Jadi ke samping kirinya nah. Atau dia langsung di belakang sini. Menunggu ini mundur. Paham ya? 2 cara. Ini langsung di sini sebelah kiri imam, atau dia langsung di belakang. Kowe mundur. Amit Mas ya. Nyuwun sewu, ngapunten. Nah, itu di belakang situ. Nah, boleh begini, boleh tadi sebelah kiri. Nah, caranya gimana? Caranya afdolnya ini mundur. Mundur. Tapi jangan sampai 3 langkah berturut-turut. Jadi 1, 2. Rasa dihitungi ya. 1, 2, 1, 2. Diam dulu sejenak. Ntar lagi 1, 2. Pas. Tapi jangan begini. Tidak boleh begini. Batal sholatnya. Kalau begitu sholatnya batal. Maaf Mas ya. Sholatnya batal kalau begitu. Jadi caranya begitu. Nah akhirnya ini softnya gandeng begini. Jejer. Nah rapat. Begini. Jadi boleh dari kiri boleh langsung belakang. Tapi kalau datang bareng-bareng, mereka datang bareng-bareng sudah, anak sendiri, mereka datang bareng-bareng langsung begini, nggak perlu kanan kiri 2 kali kerja, udah ya, langsung begini aja di belakang begini. Nah, kalau laki perempuan
ini bisa geseran Mas, maaf, gini. Nah, Amit agak ke sini, bukan situ, sini. Nah, ente mundur, ente wedok misalnya, belakang situ, belakang. Itu jajarnya Iqbal. Nah, laki perempuan. Caranya begitu kalau ngatur soft laki perempuan. Laki belakang laki, sini lakinya. Kalau satu orang begini. Nah, perempuannya di belakang anak begini. Ini kalau dua laki satu perempuan caranya begini. Suami, istri, anak misal. Ini anakku, ini istriku misal. Nah, ini anak laki-laki sebelah sini, ya, laki-laki sebelah sini, perempuan belakang situ. Nah, ini cara ngaturnya begitu. Softnya. Tapi kalau berdua, ini misalnya dua orang. Ini ngadek kok, siapa? Nah, ini laki-laki, itu perempuan. Nah, begini, kalau dua orang begini. Laki, perempuan. Caranya begitu. Kelihatan ya? Mudeng tum? Nah, caranya begitu. Kemudian cara ngatur soft. Laki-laki dulu yang balik, kemudian soft kedua anak kecil, belakang baru perempuan, gitu. Tapi kalau anak kecil sudah ini sini, Dek, ya. Misal anak kecil sudah di depan, ente baru datang, misalnya, cah cilik ngarep beri. Nah, misalnya begitu, enggak boleh. Karena dia duluan. Ini lebih mulia dari saya, ini anak ini belum punya dosa. Ya enggak? Belum punya dosa, maka dia lebih berhak kalau duluan. Tapi kalau lagi ngatur soft, imamnya gini, cah cilik buri. Nah, begitu. Yang depan yang balik, kecuali yang depan belum penuh, anak kecil maju gak apa-apa, laki-laki, begitu. Mudeng tum? Nah, begitu caranya. 6. Kemudian masbuk, misal begini. Kalau misalnya saya sudah selesai sholat, imam sudah selesai sholat, ini kan makmum. Misal masbuk, misal dia telat 1 rakaat, ente misalnya nggak di sini, ente lungguh, ben wong mudeng, lungguh sih, ente lungguh sih, ya duduk dulu. Ini dia ikut ana, cuman dia telat 1 rakaat, kan naik lagi kan, berdiri lagi. Nah, ente dateng ini sih, ente namanya siapa? Singgih, dateng singgih, maka dia boleh menjadi makmum sebelah kanan. Nah, dia boleh menjadi makmum yang barusan jadi makmumnya ana. Boleh. Paham tum? Nah, caranya ya sebelah kanannya juga. Atau dua-duanya sama-sama masbuk. Misal, anak sudah salam, sudah selesai sholat, ini dua anak ini telat, masbuk, telat 1 rakaat misalnya. Misal salah satu mundur, dia mundur, pengen jadi makmumnya ini, boleh nggak? Boleh. Yang nggak ada ajarannya itu datang, ini misalnya imam, datang gini. Nah, itu nggak ada ajarannya itu. Jadi ditepuk gitu nggak usah, ganggu malahan itu. Langsung aja datang sebelah kanannya, kan ketok. Ya, walaupun dia tidak merasakan, ini tetap dapat pahala karena dia niatnya makmuman lillahi ta'ala, tetap dapat pahala dia. Walaupun ini tidak ngerasa, nggak niat imaman, tapi karena ini niat makmuman tetap dapat pahala, Baik. Nah, sekarang kalau sholat duduk, misalnya ini sholat begini, maka hitungannya adalah kemaluan belakang, dubur. Itu duduk. Siji. Nanti maju sini. Maka jangan sampai duburnya ini mendahului duburnya ana. Kalau sholat duduk ya, duduk. Begini caranya. Jadi duburnya dia di belakang duburnya ana. Nah, kalau sejajar gimana? Sholat misalnya sejajar, ente berdiri. Sholat sejajar begini, laki-laki sama laki-laki sholat sejajar begini, makruh, nggak dapat pahala berjamaah. Kalau sampai tumitnya lebih, nggak sah sholatnya ini. Makmumnya nggak sah sholatnya. Kenapa? Loh, kowe iki makmum kok koyok imam, kan begitu. Paham ya? Makmum itu ngikuti imam, begitu ya.
Makmum itu mengikuti imam. Paham ya? Paham Tum? Nah, caranya begitu. Kemudian kalau perempuan, anggap ngadeg. Ente ngadeg. Anggap ini bertiga perempuan. Ente sini. Di sini tengah. Nah, sholat kayak orang sholat. Ini anggap ini 3 orang, ini perempuan ya, anggap perempuan. Bagaimana cara ngatur soft sama-sama perempuan? Ulama beda pendapat, ada 2 pendapat. Imam Kurdi berkata sejajar begini, sejajar, sejajar. Nah, ini imam, tengah ini imam. Ini imam, sudah, ini imamnya. Ini perempuan semua ini, nggak ada laki-lakinya. Tapi ada pendapat menyatakan maju dikit. Nah, ada menyatakan begini kalau sama-sama perempuannya. Jadi ini perempuan-perempuan dilihat ya, perhatikan caranya begitu. 2 pendapat, ada yang menyatakan maju dikit, ada yang menyatakan apa? Sejajar persis. Nah, caranya begitu. Taib. Lah kalau sekarang begini, ente mundur. Misal, soft pertama penuh, ente sini. Soft pertama penuh, anggap ini misalnya penuh soft pertama. Ini baru datang. Dia kalau seandainya takbiratul ihram, dia sendirian softnya, ya apa enggak? Sedangkan sendirian dalam soft itu tidak mendapatkan pahala berjamaah. Caranya gimana? Dia datang. Anggap ana wis, ente duduk. Anggap ana, mundur. Anggap ana ya. Ana baru datang. Ini penuh soft pertama. Kalau ana sholat sendirian di soft ini, ana nggak dapat pahala berjamaah. Caranya gimana? Ana narik. Dulu zaman Rasulullah begitu, ana narik. Tapi orang yang ngerti agama, orang ngerti bingung deh. Ya. Kalau orang ngerti belajar fikih begini tahu. Oh, iki dhewean ning mburi sakno. Nah, ana narik, tapi tetap 3 langkah jangan berturut-turut. Jangan sampai 3 langkah berturut-turut. Ana narik begini. Kang. Nah, pelan-pelan. 1 2, wis mandek sik. Lagi 1 2. Nah, nanti soft pertama tinggal merapatkan lagi. Kan ini kosong. Nanti tinggal merapatkan lagi. Nah, ini nemeni ana di belakang supaya apa? Ana tetap dapat pahala, dapat soft ini. Pahala berjamaahnya dapat. Paham Tum? Waduh ya, caranya begini. Tapi tadi ketentuannya ya, podo ngerti nih. Ya, nendak nanti salah paham. Nah, ngaji ngerti akhirnya kan begitu. Akhirnya tahu. Nah, kecuali ada langkah. Soft pertama penuh. Ente sendirian datang. Waduh, anakku dewean. Ente lihat, masih ada celah. Iki gede-gede. Mengkangkang misalnya. Atau mengkangkang misalnya. Anak kalau masuk ke sini cukup. Anak gini, desek begini. Nah, boleh. Dan begini caranya. Bukan terus kue kene kosong kok. Kene kosong. Wah, wingi bareng ngaji. Ya toh? Boleh narik. Wah, tarik sisan. Misalnya. Nah, boleh. Itu kalau penuh itu. Kalau apa? Kalau penuh baru begitu caranya kalau sendirian. Tapi kalau ada celah banyak, ya wes maju. Nah, sekarang kalau softnya banyak, ente di Masjid Agung misalnya, sholatnya misalnya 10 soft, ente kelihatan di depan itu ada 1 kosong. Bagaimana hukumnya? Maju, tebus wes, apa? Terobos ya, terobos. Tapi pelan-pelan, jangan ya, pelan-pelan. Jadi ini kelihatan, itu di soft ketiga itu kosong itu, kelihatan. Ini maju pelan-pelan, gini, amit, maju, sampai soft ketiga, ente isi soft ketiga. Karena supaya apa? Supaya semuanya mendapatkan pahala berjamaah. Sekarang begini terakhir, ente mundur, nanti berdiri, diri. Nah, diri. Ini sebetulnya jajar. Nah, nanti sebetulnya belum selesai ya. Besok insya Allah tak lanjutkan lagi tentang praktek-prakteknya kalau di masjid, di luar masjid, jaraknya masih ada. Ini terakhir malam hari ini, pembahasan malam hari ini. Misal
makmum tahu imamnya misalnya kentut, misalnya kerungu, misal denger, misal ya. Nah, maka diperinci ya. Jadi kalau tahu, kan syaratnya makmum itu tidak mengetahui atau tidak yakin imamnya batal. Itu termasuk syaratnya apa? Makmum mengikuti imam. Nah, kalau dia tahu imamnya batal, maka wajib membatalkan. Dibagi jadi dua. Kalau yang membatalkan itu hal yang biasanya nampak, maka langsung batal sholatnya. Tapi kalau yang biasanya nggak nampak, maka niat mufarokoh. Contoh, misal begini, ini si Iqbal ini, anak jadi imam ya. Si Iqbal ini kelihatan di sarung anak ada, maaf, tele ayam misal ya, ada kotoran ayam, kelihatan. Iqbal ini merhatiin kok ijo-ijo, misalnya kelihatan, oh tele ayam ini, kotoran ayam ini. Maka bagaimana? Maka Iqbal niat mufarokoh. Niat apa? Mufarokoh, niat pisah sama imam. Tidak boleh. Kalau Iqbal lanjut mengikuti ana, sholatnya malah batal seketika itu langsung. Sama kayak ente sholat, ada tai cicak jatuh, garing ya, bukan basah. Kalau basah angel, garing wis setahun misalnya, jatuh ke sini misalnya, ke peci sini, maka spontan ente harus langsung gini, langsung. Tapi kalau ente begini caranya, misalnya ada jatuh ya, ada kotoran cicak jatuh, ente begini, batal. Kenapa kok batal? Karena ente membawa sesuatu yang bersambung dengan najis. Ente membawa sesuatu, ngene iki apa? Jenenge nyekel. Nah, ente nyekel, membawa, mengegang sesuatu yang bersambung dengan najis, batal. Tapi kalau tadi enggak, jatuh, ini gini, kono batal ya. Jadi langsung gini, itu enggak megang ente, enggak bawa. Tapi apa? Nyingkirkan, enggak apa-apa. Jadi enggak batal sholatnya kamu. Jadi tapi langsung. Tapi naudzubillah, kalau ketahuan imamnya murtad misalnya, atau ternyata imamnya nih orang enggak waras. Loh, kok gitu gak waras iki. Maka sholatnya batal. Kenapa? Lha kowe iki bedake wong waras rak waras kok ora iso. Gitu loh. Jadi kalau hal yang nampak, biasanya nampak, itu batal sholatnya. Contoh kayak tadi, gila. Ketahuan imamnya gila, batal. Atau sudah sholat ente sudah sholat, setelah sholat salaman, Allahumma sholli. Loh, ternyata itu ya nih. Ternyata orangnya gila. Balenono sholatmu. Ulangi. Tapi kalau kamu setelah salam, misalnya salaman, setelah salam, Allahumma salaman, kelihatan, di sini ada semut mati misalnya, kan najis, kelihatan, di baju imam ada semut mati. Bagaimana sholat kamu? Ulangi enggak? Nah gue meh delok imam gini masa ini misal imam, gue meh neliti sih, misalnya ora ono, enggak mungkin. Ente kan pasti langsung ngikuti begini, ya enggak? Gimana mungkin? Nah, kan masih yang begini. Nah, kok dilalah kebetulan setelah sholat ketahuan, ketok pas salaman, nggak perlu ngulangin deh. Tapi kalau pertengahan sholat kayak tadi, pertengahan sholat kelihatan ada bangkai di bajunya ana atau tai tadi itu, maka dia niat apa? Niat apa? Mufarokoh. Niat mufarokoh itu nggak perlu. Nawaitul mufarokoh lillahi ta'ala, nggak perlu. Langsung aja dalam hati, saya pisah, gue lo n, gitu, pisah langsung, nggak perlu ngulangi atau batal, nggak perlu. Kenapa? Karena najis, sesuatu yang najis, ente nggak nyari. Tapi kalau gila, parah, ente masuk ora ngerti wong waras ora waras gitu ya. Nah, maka diperinci
jelisu. Diperinci antara yang nampak, yang membatalkannya itu nampak kayak gila tadi, maka batal langsung. Kalau sudah selesai salam ketahuan ngulangi. Yang kedua, kalau perlu diteliti dulu seperti tadi najis, maka kalau pertengahan sholat dia niat mufarokoh pisah, lanjutkan sholat sendiri, atau kalau sudah selesai sholat maka tidak perlu mengulangi. Jelas Dum? Ya, saya kira itu mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti, bisa diajarkan, ditularkan kepada keluarga dan tetangga. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Insya Allah yang akan datang kita akan lanjut lagi, masih praktek sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.